Selamat pagi. Pagi ini kita masuk ke pertemuan terakhir di mata kuliah aplikasi akuntansi 1 ini, pertemuan ke-15, karena pertemuan ke-16 kita sudah masuk ke UAS ya, ujian akhir semester. Nah, di pertemuan ke-15 ini kita akan melanjutkan transaksi 26 sampai dengan 31 sampai selesai dan penyajian laporan. Kita mulai saja transaksi nomor 26 ini adalah pengambilan uang tunai. Ya. Berarti kita masuk ke banking, kemudian kita pilih spend money. Kita pilih dulu pengambilan uang tunai, kita akan ngambil uang di BRI. Ya. BRI kita ada 148 juta. Nomor ceknya nomor 6, tanggalnya tanggal 25. Jumlah yang mau diambil adalah 7 juta. Memonya kita buat penarikan untuk kas di tangan. Kita masukkan akun kas di tangan ya, senilai 7 juta. Oke, kalau sudah tinggal kita record. Nah, Bang Anda sudah berkurang. Transaksi tanggal 27 ini adalah pembayaran beban ya, berarti kita masih ada di spend money. Bayar bebannya menggunakan Bank BRI, kita pilih dulu Bank BRI. Nomor ceknya nomor 7, tanggalnya tanggal sama, tanggal 25. Kita akan bayar ongkos reparasi ya, peralatan toko itu senilai 14.100. Memonya kita buat bayar ongkos reparasi peralatan toko. Nah, ini kita masukkan sebagai beban umum lain-lain ya. Berapa nilainya? 15 juta. Nah, kemudian karena kita menarik ini, kita ada utang pajak jadinya. Utang PPh pasal 21. Oke, senilai 900.000. Kalau sudah, kita record. Selesai transaksi nomor 27, kita lanjut transaksi 28. Transaksi 28 ini adalah penjualan dengan order sebelumnya. Oke, kita pernah bukan melakukan order ya, kita pernah menerima order, kita buka sales, kemudian kita buka sales register. Kita lihat order ya. Nah, ini ordernya. Kalau Anda belum ketemu ordernya, Anda ganti dulu tanggalnya ya. Nah, dari order ini kita change to invoice. Oke, udah musi ya. Yang perlu kita lakukan adalah kita ubah dulu nomor invoice-nya, ini karena sudah jadi invoice. Nomor 4. Tanggalnya adalah tanggal 25. Quote-nya kita abaikan, biarkan. Nah, di sini CPA-nya kita ganti destination. Ini sudah jadi penjualan kredit. Senilai 23.100.000. Kalau sudah, kita record. Oke. Kemudian transaksi tanggal 29 ini ada penjualan secara kredit lagi. Kita masuk enter sales, kita akan jual ke PT Mahakam. Ya. Syaratnya 29.30 sudah benar. Nomor invoice-nya J05 J1220. Tanggalnya tanggal 28. Yang kita jual adalah 5 unit komputer Acer seharga 6.500.000 ya. Hanya satu jenis barang saja.
Oke, kemudian CPA-nya kita ganti destination. Kemudian jurnal memonya kita ganti penjualan kredit. Kalau sudah, total adalah 35 juta 750. Kalau ini abaikan saja, mau cash, mau biaya giro tidak masalah. Karena payment method ini dia harus baru sebatas penjualan ya, belum pembayaran. Kita record. Transaksi ke-30 ini adalah bayar beban. Oke, kita masuk ke spend money lagi. Bayar bebannya menggunakan Gilet Giro, berarti pakai Bank BRI. Nomor ceknya sudah benar, nomor 8. Tanggalnya tanggal 29. Jumlahnya 36 juta. Ya. Bayar sewa gudang. Nah, kita pakai di sini beban sewa ya. Berarti ini pengakuannya laba rugi ya. 36 juta. Kemudian kita masukkan beban sewa yang kedua untuk pajaknya. Kita masukkan keterangannya 3.600.000. Baru kemudian ada utang PPh pasal 23. Nah, di memonya bisa kita masukkan yang pertama beban sewa, ini kita baca sewa gudang. Ya. Kemudian yang di sini adalah PPN atas sewa. Ini adalah PPh pasal 42. Oke, kalau sudah kita tinggal record. Nah, terakhir transaksi 31 ini adalah penyesuaian. Nah, penyesuaian ini baru kita menggunakan record journal entry, ya. Yang pertama kita akan menyesuaikan piutang dagang, ya. Di mana di sini piutang dagangnya ada dianggap tidak dapat ditagih 5% dari saldo piutang dagang, ya. Anda bisa cek berapa saldo piutang dagang terlebih dahulu itu di dalam laporan, ya. Bisa dilihat di trial balance. Kita cek berapa piutang terakhir, piutang bulan Desember ya. Piutang Desember itu sebenarnya 87.180.000. Nah, 5%-nya berapa? Tinggal kita hitung, ya. Nah, caranya adalah kita masukkan tanggalnya dulu. Memonya kita masukkan taksiran kerugian piutang bulan Desember 2020. Jurnalnya adalah beban kerugian piutang senilai 5% dari 87 juta tadi ya. 4.359.000. Oke, pada cadangan kerugian piutang. Oke, selesai untuk yang pertama. Kemudian kita masukkan yang kedua. Berdasarkan perhitungan fisik, sisa persediaan perlengkapan adalah 1.500.000 ya, di mana saldo awalnya ini adalah 22 juta. Berarti sisanya adalah 21 juta yang terpakai. Berarti jurnalnya kita masukkan dulu memonya. Penyesuaian pemakaian perlengkapan.
Jurnalnya beban perlengkapan 21 juta pada perlengkapan 21 juta. Sudah kita record. Kita masukkan yang berikutnya adalah penyusunan aktiva tetap. Penyusutan aktiva tetap. Yang pertama ada penyusutan peralatan kantor senilai 500. Kemudian peralatan toko 1 juta. Kemudian gedung, penyusunan gedung 3 juta. Pada apa? Pada akumulasinya masing-masing ya. Akumulasi peralatan kantor 500.000. Kemudian akumulasi penyusunan peralatan toko 1 juta. Dan akumulasi penyusutan gedung senilai 3 juta. Kalau sudah, tinggal kita record. Kita lanjut. Kemudian pinjaman. Nah, ini ada pinjaman. Nah, jadi total pinjaman di saldo awal itu 42 juta. Ternyata baru dipinjam tanggal 30 November itu. Ya, berarti sudah jalan 1 bulan. Ya. Kalau setahun 12%, berarti 1 bulannya adalah 1%. Itu 1% dari 42.500.000, yaitu 425.000. Ya. Kita masukkan bunga pinjaman, berarti bulan Desember 2020. Beban bunga 425 pada utang bunga 425. Kalau sudah, kita record. Terakhir untuk iklan. Nah, iklan dibayar di muka yang telah kadaluarsa adalah 20 juta, ya. Karena sebelumnya kita mengakui sebagai beban iklan, ya. Ini adalah ikan kadaluarsa, ya. Berarti jurnalnya terbalik, ini ada kesalahan di ya. Memonya adalah iklan kadaluarsa. Oke, jurnalnya adalah beban iklan senilai 20 juta pada iklan dibayar di muka. 20 juta. Kalau sudah, kita record. Terakhir adalah beban sewa. Nah, sewa yang sebelumnya ini adalah untuk 2 tahun, ya, 39.600. Berarti kalau setahun kita tinggal bayar separuhnya saja, ya, yaitu 18 juta yang kita anggap sebagai bebannya 19.800. Maka jurnalnya adalah ini, sewa terpakai 1 tahun. Sewa dibayar di muka nilai 19.800 pada beban sewa.
Nah, ini konsepnya dia menggunakan laba rugi ya. Kalau menggunakan konsep neraca, berarti di awal kemarin diakui sebagai beban sewa dibayar di muka ya. Oke, kalau sudah kita record. Nah, pertanyaannya boleh nggak sebenarnya jurnal penyesuaian ini semuanya dimasukkan dalam satu form saja? Bisa. Nanti memonya Anda buat memo masing-masing di sini. Ya. Ini kenapa saya pisah-pisahkan supaya memudahkan Anda untuk mengerjakannya. Kalau kebanyakan nanti bingung. Ya. Nah, sudah selesai semua transaksi. Sekarang kita akan cek jurnal. Cek jurnal dulu. Kita tadi mulai dari tanggal 25 ya. Untuk transaksi hari ini tanggal 25. Nah, yang pertama di general, ya, general itu memang ada 6 transaksi. Ini adalah transaksi ini tadi ya, penyesuaian semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kemudian untuk pembayaran ada 3. Ya, yang pertama penarikan untuk kas di tangan, kemudian bayar reparasi, dan bayar sewa gudang. Untuk penerimaan untuk pertemuan ini tidak ada. Ya, memang tidak ada resip. Kemudian sales ada 2, ya. Purchase tidak ada, ya. Kalau semua ini sudah selesai. Nah, kemudian kita cek laporan. Oke, trial balance. Kita pilih bulan Desember, ya. Jangan lupa tampilkan nama. Nih. Kalau mau pengen menghilangkan report date-nya sudah pernah saya ajarkan, ya. Account number-nya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk menghilangkan rupiahnya, kalau masih ingat ya, kita masuk preference, report, kita hilangkan simbolnya. Oke, sudah seperti ini. Ya. Ini cara pengecekannya, nanti Anda cek. Nah, ini kalau tidak tampil semua, ini Anda bisa kecilkan dulu untuk formatnya. Ya. Formatnya kita ganti, ini jadi 8, kemudian totalnya kita ganti jadi 8. Supaya kelihatan semua. Nah, ini nanti kelihatan 340.601. Ya. Sama ya, 360. Kok kebalik ini, berarti ada berapa kesalahan ini? 360. 401. Kita cek ada kesalahan di mana, bisa dicek di sini ya. Perbedaannya di mana? Oke, ini sewa dibayar di mukanya. Harusnya ada di sebelah kredit, berarti ini ada kesalahan pembuatan jurnal. Kita cek dulu untuk pembayaran sewa dibayar di muka. Oh, ternyata di modul Anda itu memang ada kesalahan ya, yang salah modulnya, bukan di sini. Ini sudah benar? Nanti modulnya akan saya perbaiki terlebih dahulu. Jadi yang benar memang adalah 340.601.500 ya. Kemudian kita bisa cek profit and loss-nya. Nah, profit and loss ini bisa kita cek kalau untuk keseluruhan ya. Ini bisa jadi minus. Ini kalau bulan Desember saja dia minus ya. Memang minus untuk bulan Desember saja. Tapi kalau misalnya Anda kita dalam satu periode akuntansi ya. Itu dia labanya 18.276 ya.
Kemudian standar balance sheet-nya kita cek. Nah, kalau kemudian ini tidak muncul total-totalnya, ini berarti di saat kita menginput atau mengimpor akun list, ini kita belum mencentang, ya. Berarti nanti Anda harus balik ke akun list untuk mencentang ini. Jadi semua yang header itu kita centang detailnya ya. Set sudah, liability. Oke, kalau yang lainnya tidak perlu karena tidak ada ininya lagi. Kita bisa cek lagi reportnya. Nah, jadi sudah ada total-totalnya seperti ini ya. Nah, itu cara untuk menampilkan laporan. Nah, di sini laba yang dimasukkan adalah laba dalam satu periode akuntansi, berarti 1 tahun. Ya, laba setahun, bukan laba bulan Desember saja. Baik, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini saja. Saya ucapkan terima kasih. Ya, kita tinggal nunggu waktunya UAS. Ya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Selamat pagi.